warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Raffi Afrian. Saya mahasiswa Universitas Bengkulu dengan prodi S1 Informatika. Dalam kesempatan presentasi ini, kita akan membahas tentang Artificial Intelligence atau sering disingkat dengan AI, yang lebih dikenal dengan kecerdasan buatan. Dalam hal ini, presentasi dilakukan secara daring. Pertama-tama yang saya hormati, dosen pengampu Bapak Dr. Nohermanza, SPD MPD. Sebelum saya masuk pada presentasi, saya ada sebuah pantun. TV rusak jangan dipukul, nanti dia bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, maka saya akan memulai presentasi. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya yang dengan judul topik mengenai Artificial Intelligence. Baiklah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence. Yang dengan topik pembahasan, pengertian, apa itu Artificial Intelligence, aplikasi yang membahas tentang Artificial Intelligence, sejarah dari AI tersebut, komponen-komponen, dan perbedaan antara AI dan kecerdasan manusia murni. Yang pertama, apakah AI itu? AI terbagi menjadi beberapa pendapat para ahli seperti menurut Richard tahun 1991, kecerdasan buatan adalah sebuah studi tentang bagaimana pembuatan komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan manusia. Beda halnya dengan pendapat menurut Supratman tahun 1991, artificial intelligence dapat diartikan dalam kecerdasan dasar buatan merupakan sub-bidang pengetahuan komponen yang khususnya ditunjukkan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia. Dan yang terakhir, menurut Sri Kusuma Dewi tahun 2023 yang berpendapat yaitu salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Kita kembali ke sejarah Artificial Intelligence. Sejarah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, disingkat dengan AI, bermula dari kemunculan komputer sekitar tahun 1940. Meskipun sejarah perkembangan dapat dilacak sejak zaman Mesir kuno, pada masa ini diperhatikan fokusnya pada kemampuan komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini, komputer tersebut dapat menunjukkan kemampuan kecerdasan dan perilaku manusia, seperti beberapa kecerdasan manusia yang dapat diimplementasikan ke dalam sebuah fungsi komputer. Baik, kita beralih kepada komponen AI. Di sini terdapat contoh penerapan konsep kecerdasan buatan di dalam komputer. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence pada komputer meliputi input, masalah, pertanyaan, dan hasil luaran dari input, masalah, pertanyaan, dan lain-lain tersebut akan menghasilkan seperti output, jawaban, solusi, yang sebelumnya diproses melalui beberapa proses seperti basis pengetahuan, motorik, inferensi. Komponen AI untuk membangun aplikasi kecerdasan buatan ada dua bagian utama yang sangat dibutuhkan, yaitu seperti basis pengetahuan, yang pada basis pengetahuan ini berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan bagian utama yang kedua yaitu motorik inferensi atau inference engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, perbedaan AI, kecerdasan buatan, dan kecerdasan alami
tersebut. Pada kecerdasan buatan, meliputi beberapa hal seperti lebih permanennya kecerdasan tersebut, lebih mudah diduplikasi, disebarkan, lebih murah, konsisten, dan menyeluruh karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer. Dapat didokumentasikan dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Sedangkan pada kecerdasan alami, kecepatan alami perubahan bersifat lebih kreatif, tetapi tidak mudah diduplikasi dan disebarkan, karena mentransfer pengetahuan manusia dari suatu orang ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama. Dan juga suatu keahlian itu tidak akan pernah dapat diduplikasikan dengan lengkap. Yang ketiga, lebih mahalnya karena harus mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Sedangkan pada kecerdasan buatan dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih cepat, dapat menjelaskan tugas tertentu lebih baik dari banyak orang atau kebanyakan orang. Untuk menambah pengetahuan harus dilakukannya melalui sistem yang dibangun. Harus bekerja dengan input-input simbolik dan sangat terbatas. Sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi lebih lama dalam mengeksekusi tugas dan tertentu memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas tertentu. Kreatif karena kemampuan untuk menambah atau memenuhi pengetahuan itu sangat melekat pada jiwa manusia. Aplikasi-aplikasi AI. 1. Aplikasi sistem pakar, expert system. Di sini komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan demikian, komputer akan memiliki ahlian untuk menyelesaikan permasalahan yang meniru keahlian-keahlian yang dimiliki oleh ilmuwan-ilmuwan pakar tersebut. Yang kedua, pengelolaan basis alami, natural language processing. Dengan pengelolaan bahasa alami, ini diharapkan user dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang ketiga, pengenalan ucapan, speech recognition, yang melalui mengenal ucapan diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan suara. Keempat, robotik dan sistem sensor. Pada robotik, aplikasi AI bertugas seperti untuk menjalankan layaknya manusia atau gerakan-gerakan serba yang dimiliki manusia. Kelima, computer version. Computer version mencoba untuk mendapatkan menginterpretasikan gambaran atau objek-objek tanpa melalui komputer. Yang keenam, intelligent computer aided. Dalam intelligent computer aided, instruction komputer dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar, seperti layaknya manusia yang dapat mengajar satu sama lain. Dan ini dapat menggantikan sebagai tugas-tugas guru. Yang ketujuh ialah game playing. Dalam game, kita dapat merilekskan atau menghilangkan jenuh-jenuh keseharian di saat waktu-waktu senggang. Baiklah, sebelum saya menutup presentasi saya ada sebuah pantun. Pulang sekolah jalan kaki, jalan kaki sampai rumah. Saya tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.